lepas sambut. Lepas dan sambut. Tahun yang berlalu dan tahun yang akan. Ada 3 marga yang bikin acara ini. Arwan, Utajulu, dan Utahaya. Temanya Punguan Penghulu Ponggok Naiburni. Haleluya. Haleluya. Acara orang tak peduli, yang khotbah orang ini. Supaya ini tidak salah khotbah saya, dari Papua saya telepon sampai ke Medan, Jakarta, yang saya hubungi adalah orang-orang yang tua. Pak, apa ini arti? Kami pun belum pernah dengar tema seperti ini. Saya tanya kepada yang kasih tema ini, dia pun tidak tahu. Sudahlah Pak, apa adanya itu aja khotbah. Tidak, jangan begitu, saya bilang. Ini harus jelas ini. Sekarang saya mau tanya dengan Singa Mangaraja. Siapa yang tertua dan siapa yang tahu akan artinya? Coba, tolong kasih jawab. Siapa yang bisa? Punguan Penghulu Ponggok Naiburni. Siapa yang bisa? Aku, Guru Tahaya ngaku. Oh, puji Tuhan, haleluya, haleluya. Bilang, apa artinya ini? Ya, Punguan marga itu Pak. Kumpulan. Ya, kumpulan. Tahaya Utajulu Arwan, 3 marga. Yang saya tanya apa artinya? Punguan Penghulu Ponggok Naiburni. Itu kebetulan saya juga nggak kalah tahu. Namanya aja itu Pak. Persatuan. Itu nama opungnya itu Pak. Jadi bukan tema itu. Itu bukan tema daripada suatu itu, tapi itu menunjukkan bahwa punguan daripada opungnya itu. Jadi itu nama opungnya itu. Iya. Ya. Jadi tidak ada satupun jawaban yang tepat. Waktu itulah saya baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu 28 hari. Kalau punguan itu semua tidak tahu kan? Apa artinya? Kumpulan. Penghulu. Kepala. Punguan Penghulu Ponggok. Itu apa? Ponggok sumpah. Ngumpul. Oh. Ponggok. Ada dalam kamus kira-kira? Tidak ada. Itu nggak bisa satir-satir aja. Jadi setelah aku baca Alkitab itu ketemulah aku kata Ponggok di Mazmur dan Jemana. Jemana Ponggok, ini Ponggok. Baru ku cari lagi, ku telusuri lagi apa itu Ponggok ini. Ternyata itu burung. Baru ku telusuri lagi burung apa? Ternyata burung hantu. Penghulu Ponggok Naiburni. Ini malam hari burung hantu ini. Itulah yang diikuti oknum itu, mungkin di hutan-hutan dulu dengan burung hantu. Nah ini dia. Jadi kata lagi, jadi temanya mereka mulai sekarang mereka terkejut suatu gedung yang waduh lama kami belum tahu selama ini. Sekarang tinggalkan burung Ponggok itu. Saya mau kenalkan satu burung, namanya burung Raja Wali. Burung Raja Wali di Filipina kan? Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, nanti Ibu sampaikannya dengan pada upayanya, jangan bikin tema itu lagi. Burung Ponggok. Jangan bikin lagi ya. Oke. Saya mempunyai seorang teman
Simatupang, Arisok. Dia punya 2 anak kecil, 1 perempuan, 1 laki-laki. Kalau dia berdoa, Tuhan kirimkanlah malaikatmu bertriliun-triliun untuk menjaga dan melindungi anak kami. Setelah amin, saya bilang, Amang, doamu itu salah. Masa untuk 2 orang anak minta malaikat bertriliun-triliun? Itu memboroskan anggaran surga, saya bilang. 1 malaikat saja turun, habis bumi. Jadi jangan salah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, coba kita buka dulu 2 ayat firman Tuhan. Yang pertama 2 Timotius 2 ayat 19. 2 Timotius 2 ayat 19. Yang sudah dapat baca dengan suara keras. Tetapi dasar Yang diletakkan Allah itu teguh dan menjaganya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Bapak Ibu rajin datang dalam ibadah ini. Itu tidak menentukan. Penentuannya adalah kalau meterai Tuhan itu ada di atas kita. Haleluya. Haleluya. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Haleluya. Haleluya. Tinggalkan. Tidak ada kompromi. Tinggalkan. Kisah 17 ayat 30. Kisah 17 ayat 30. Kalau meterai Tuhan ada di atas kita, Bapak Ibu akan terhindar malapetaka apapun yang datang. Sekarang manusia dalam keadaan ketakutan. Takut mati, takut corona. Mulai dari corona jangan sampai hari ini saya tidak pernah berhenti. TNI Polri yang paling banyak mendukung perjalanan saya. Baca Kisah 17 ayat 30. dengan tidak memandang lagi Tuhan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia Bahwa dengan mana semua mereka harus bertobat. Bertobat. Ya. Selama ini Bapak Ibu mungkin banyak sudah dengar kesaksian saya. Umur 4 tahun bapak saya meninggal, umur 7 tahun ibu saya meninggal. Kami bukan orang Kristen. Saya tidak pernah menghayal satu ketika saya akan berkhotbah, menjadi pengkhotbah keliling. Ya tidak. Bayangkan berapa banyak penderitaan yang harus kami lalui. Ya. Tidak ada pukulan yang tidak pernah kami alami dari atas kepala sampai ujung kaki babak belum. Dibal-balinkan haji. Akhirnya saya lari lewat di dalam waktu kecil itu. Saya tahunya Singamangara di ujung itu ada bukit air. Itu yang mengatakan saya terus lari di situ di ada satu tempat pom bensin dulu, di situ ada truk berhenti. Saya bilang, "Bang, saya mau numpang." "Dek, ini tidak katanya perawa, ini saya kasih ongkos." Kemarin kecil aja saya beri kasih ongkos. "Kamu di situ ada terminal naik." Wah, saya naik mobil batu, saya turun di kayu besar, saya naik truk lagi, saya turun di hutan, saya masuk ke satu tempat yang tidak tahu saya akhirnya diterima seperti anaknya sendiri. Disitulah aku merasa surga. Tidak pernah marah, tidak pernah apapun, ya bahagia saya. Tapi kerja saya menggembalakan sapi, harus bawa sapi-sapi menyeberang sungai. Jadi kalau dulu waktu kecil itu muka-muka sapi yang saya lihat. Coba sekarang muka anak-anak Tuhan yang saya lihat. Karena Yesus sudah memberikan kepada saya jubah yang baru. Yesus beri aku jubah baru.
Yesus beri aku hidup baru. Sejak Yesus jamah hatiku, hidupku diubahnya. Yesus beri aku jubah baru. Semua harus kenakan jubah baru. Saya aku membawa sapi menyeberang sungai panas, dingin, hujan, menyeberang banjir-banjir, lapar, haus, semuanya saya akan. Satu hari masih remaja aku bertanya apa sebenarnya tujuan hidup ini. Datang jawaban tujuan hidupku balas dendam. Tahun 77 ku hajar satu preman jagoan, aku potong-potong lehernya, aku potong-potong berhari, muka berdarah. Karena tujuan hidup balas dendam. Tahun 77 saya masuk setelah lewat, saya diancam hukuman mati. Hukuman mati. Ofisi menjuta apa saya itu hakim saya. Bagaimana aku bisa jatuhkan salah satu jagoan di sini? Premannya. Aku punya ilmu. Dukun saya, pemburu dama. Zaman Tarigan, kerajaannya Simalungun itu, di Bangun Purba ada, di Galang ada, di Batangkuis ada, Tanjung Rawa ada, Simpang Limun itu ada, masih terminal lama. Situ ada dukun saya hebat. Pada bulan ada, mana-mana ada dukun saya. Ya, itulah saya juga bisa balas dendam kepada orang yang punya menyiksakan. Tapi akhirnya yang kena bukan orang yang menyiksakan, orang lain yang jagoan. Dia duluan mulai, dia hajar saya pakai pisau kuningan sudah racun, saya hajar dia. Satu kali, dua kali saya sudah direbutnya. Tapi saya tidak menyerah karena biasa saya berkelahi dengan sapi-sapi di hutan. Saya lompat kembali, saya hajar kembali, putus lehernya, saya hajar dia. Saya potong-potong. Hukumannya berbeda dengan orang kita. Saya keluar ke badan saya, muka saya berdarah, semua orang lari ke arah baru. Kita buka saya. Tapi dalam penjara, saya bergaul dari tahanan biasa sampai tahanan politik. Tujuan hidup saya keluar dari penjara, saya akan hajar. Aku bisa, tapi aku tidak pernah takut. Tidak dapat dari depan, dari belakang aku hajar. Di penjara pun, di tahanan pun saya pelajari. Saya jatuh sakit dalam penjara. Kalau penjara, dan kalau sakit ini sudah kambuh leher saya tidak bisa begini, badan saya tidak bisa begini. Kayak robot begini saya jalan 8 tahun saya menderita. Kalau di luar penjara masih bisa cari, dokter bisa cari, tapi dalam penjara siapa yang mencari? Tidak ada. Ketika penyakit itu menyerang saya, hanya berpikir sebentar lagi akan mati. Saya pergi bersandar di tembok penjara untuk menemukan kematian. 300 orang tidak tahu kalau saya. Pada saat itulah saya melihat ada seorang bapak, dan bapak itu bukanlah seorang Kristen, tapi dia adalah seorang ustaz. Namanya Jafar ini asal dari kota Perbongan. Ada 12 orang masuk penjara pas Perbongan. Bapak ini yang datang kepada saya. Dia tidak tanya kau siapa, bikin apa di sini, tidak. Dia memberikan satu buah Alkitab Perjanjian Baru dan dia katakan di sana ada kebaktian orang Kristen berdiri. Setelah itu dia tinggalkan saya. Jadi yang memberikan Alkitab saya bukan orang Kristen, bukan pendeta, tapi seorang yang tidak mengenal Tuhan. Adakah sesuatu yang mustahil? Percaya atau tidak Bapak Ibu ketika Tuhan perintahkan burung gagak untuk mengantar roti dan daging kepada Elia? Kalau sekarang kita melacak alamat, itu bisa pakai GPS ya Pak. Tapi bagaimana burung gagak itu bisa melacak di mana Elia tersebut? Tapi tepat sasaran. Jadi yang memberikan Alkitab bagi saya bukan orang Kristen. Kalau saya pegang Alkitab itu, saya melangkah pelan-pelan masuk ke dalam ruangan itu, saya lihat sekitar 70 orang yang mengikuti baptisan. Semuanya orang-orang penjara. Disitulah saya bertemu dengan Japikir Sinaya. Disitulah saya bertemu dengan Nadia Bunggali, preman Samu, tinggi besar orangnya. Penjara mana yang tidak pernah dimasuki, dihajar semua orang.
Robert Silitonga yang membunuh kepala Tirta dari Sumatera Utara dan penjahat-penjahat lain. Saya berjumpa dengan mereka. Semuanya dalam ibadah. Yang pimpin ibadah Pendeta Paulus Sinaga dari Gereja Sidang Kemana. Setelah dia menyampaikan firman Tuhan, itulah pertama sekali saya ikut ibadah. Kami diundang sama-sama bangkit berdiri untuk menyanyikan satu pujian. Datang Tuhan, datang padamu, sucikan hati saya di dalam darahmu. Jam 3 sore siang bolong, tiba-tiba saya melihat sebuah salib muncul. Ketika saya melihat salib itu saya takut, karena kami tidak pernah berusaha dengan salib. Pada saat saya hampir mau mati, hukum saya tidak bisa menolong. Ilmu saya tidak berguna. Tapi sebuah salib yang itu pertanda bahwa salib itu tidak dapat dibatasi oleh apapun. Salib itu tidak dapat dirintangi oleh apapun. Salib itu akan menerobos segala-galanya dan sampai kepada tujuannya. Renungkan baik-baik, di atas kayu salib itulah Yesus membayar utang dosamu lunas. Haleluya. Jangan kamu salib dan Yesus kedua kali ya. Jangan kamu dengarkan di sini lihat sampai sana kamu hajar. Takut sih, takut. Mau memberi apa jam? Mau? Coba lihat Amsal 4 ayat 10. Aku takkan Tuhan memperpanjang umur kami tahun-tahun orang masih diperpendek. Ada nggak di situ ya? Mazmur 91 ayat 16. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amsal 10 ayat 27. Takut akan Tuhan memperpanjang umur, tapi tahun-tahun orang masih diperpendek. Mau diperpendek? Padamu harapan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Mana yang kamu pilih? Di mana saya punya pelayanan tidak ada? DPR, MPR, Posprat, markas pusat kami. Kemanapun saya pergi. Kemarin saya telepon Brimob, saya mau berangkat Jakarta. Langsung dijemput, langsung disiapkan, tiket disiapkan. Kepala Rumah Sakit Angkatan Darat ada, semua ada di sini ada. Saya khotbah 10.000 manusia. Tapi kalau saya bermain dengan dosa, urapan itu akan datang. Setiap hari teman pergaulan kita siapa? Siapa yang selalu memberikan nasihat dalam hidup kita? Orang yang takut akan Tuhan atau tidak? Kalau nasihat orang fasik yang tidak mengenal Tuhan, kita ikuti nasihat dia, udah masuk lubang dua-dua kita nanti. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, setelah cukup lama saya mengelilingi Papua dan seluruh Indonesia dan 11 negara, Tuhan perintahkan balik ke dengar. Balik, saya selalu dengar. Mulai saya bergaul dengan para YouTuber. Langsung saya diminta berapa channel masuk, Pak? Isi saja, Pak. Isi. Minta nomor rekening ya, Pak? Ya, saya bilang. Tapi tidak saya kasih. Jangan sampai mereka nanti menganggap saya motivasinya lain. 1 minggu. Pas hari awal naiknya, Pak, nomor rekening Bapak tidak bisa kami masukkan ya, karena Bapak belum kirim. Langsung saya kirim dengan seorang ibu kirim. Setelah live selesai langsung 31.000 penonton. Langsung naik terus sampai 43.000. Tetapi nomor rekening yang muncul itu nomor rekening orang lain, bukan nomor rekening saya. Kejahatan apa itu? Besoknya nengok saya tuh. Diam. Kamu minta nomor rekening saya,
hebat, jenggot besar, pastor lagi luar biasa. Ini siapa tuh? Ini orang tak bertobat, ini tak bertobat. Saya mau makan, saya bertobat, saya bertobat. Ketika saya mau berjalan salah, firman Tuhan. Yohanes 15:1-8, cepat. Ini persyaratannya. Yesus katakan, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakku adalah pengusaha. Setiap ranting pada yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak berbuah dari dirinya sendiri kalau dia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah kalau kamu tidak tinggal dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamu rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal dalam aku, ia dibuang keluar. Sama seperti ranting yang menjadi kering kemudian dikumpulkan orang dicampakkan dalam api berlubang. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja. Haleluya. Dan kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya dalam hal kecil apa-apa dipermuliakan, yaitu jika kamu bertobat dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku, kata Tuhan Yesus. Haleluya. Ini persyaratannya. Jadi Bapak Ibu dalam satu minggu, hari Minggu datang ke gereja, Senin sampai Sabtu, kemana Bapak Ibu pergi? Adakah waktumu untuk merenungkan firman Tuhan? Siapakah teman seperjalananmu? Apakah habis waktumu di Lapo atau di mana-mana saja? Saya, jangan buang waktu sia-sia. Bergaulah intim dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, kita buka lagi ayat firman Tuhan. Mari kita buka lagi di dalam Amsal 1:23-30. Berpalinglah kamu kepada teguranku, sesungguhnya aku hendak mencurahkan isi hatiku dan memberitahu perkataanku kepadamu. Oleh karena kamu menolak ketika aku memanggil, dan tidak ada orang yang menghiraukan ketika aku mengulurkan tanganku, bahkan kamu mengambilkan nasihatku dan tidak mau menerima nasihatku, maka aku juga akan menertawakan cilakamu. Aku akan berulang-ulang memberikan nasihat dan kasusmu. Apabila nasihat datang ke atasmu dan cilaka melanda seperti angin badai, pada saat mereka akan berseru padaku tapi tidak berjawab, mereka akan tukar mencari aku tapi tidak menemukan aku. Oleh karena mereka benci pada mengetahui dan tidak memintaku akan Tuhan. Masa-masa ini Roh Kudus masih memberi peluang untuk kita berseru. Jangan sampai ketika dia ada di tengah-tengah kita sakiti, dia akan pergi jauh dari kita. Pada saat nanti kita babak belum, kita berseru, dia tidak akan datang lagi untuk menolong kita. Masih ada waktu, masih ada waktu. Tetapi ingatlah, waktumu, kunjunganmu hanya singkat di muka bumi ini. Coba berdiri 12 orang di tempat, 12 orang berdiri di tempat dengan Alkitab yang cepat. Cepat, aman? Masih ada belum memang tolong itu memang. Kalau setengah jam lewat tolong. Cepat berdiri. Cepat berdiri. 12 orang cepat berdiri tempat. Dola. Atau. Lambatnya. Makanya TNI Polri siap. Nah begitu. Anak Tuhan harus lebih dari itu. Nggak usah begitu man. Saya yang baca. Cepat. Kalau kamu yang baca nanti lama. 12 orang baru iman. Bagaimana ya? Untuk membaca firman Tuhan. Ayo. Berapa sudah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cepat. 9, 10. Dari 12? Ya. Aman. Kejadian 5 ayat 5. Kejadian 5 ayat 8. Kejadian 5 ayat 11. Jangan tanya ulang lagi ya, karena waktunya singkat. Kejadian 5 ayat 11. Kejadian 5 ayat 14. Kejadian 5 ayat 17. Kejadian 5 ayat 20. Kejadian 5 ayat 23. Kejadian 5 ayat 27. Kejadian 5 ayat 31. Ibu baju kuning yang di belakang. Dua lagi mana? Dua lagi. Cepat. Kita kan tangan. Ini. Ya, 12 ya. Oke, sekarang saya baca. Perhatikan ayatnya masing-masing. Kejadian 5 ayat 5 siapa Pak? Pokoknya Bapak lihat sini ya. Jadi Adam mencapai umur 930 tahun lalu dia mati. Kejadian 5 ayat 8. Dan Set mencapai umur 912 tahun lalu dia mati.
Jadi Mahalalel mencapai umur 895 tahun lalu ia mati. Kejadian 5 ayat 20. Jadi Jared mencapai umur 962 tahun lalu ia mati. Kejadian 5 ayat 23. Jadi Enoch mencapai umur 365 tahun. Kejadian 5 ayat 27. Jadi Metusalah mencapai umur 969 tahun. Metusalah adalah orang yang pertama mendapat umur yang terpanjang 969 tahun. Berapa tahun lagi? 1000 tahun. 31 lagi 1000 tahun. Kejadian 5 ayat 31. Jadi Lamek mencapai umur 777 tahun lalu ia mati. Kejadian 6 ayat 3. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan tinggal selama-lamanya dalam manusia, karena manusia tadi umurnya hanya 120 tahun saja. Mazmur 90 ayat 10. Masa hidup kami 70 tahun, dan kalau kami kuat 80 tahun. Kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, karena berlalunya bubuk dan kami akan melayani semua firman Tuhan itu digenapi. Kenapa dari manusia umur hampir 1000 tahun sekarang tinggal hanya 78? Tinggal sedikit. Dalam sedikit tahun ini pun kalau kita bermain dengan dosa, umur kita nanti akan menjadi lebih pendek. Silakan dulu, semuanya sudah terbagian. Ya, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih tahu, pikiran kita ini adalah medan perang. Di sinilah iblis akan meluncurkan senjata untuk menyerang pikiran kita, untuk dilumpuhkan. Ya, kita tidak bisa mengalahkan. Satu-satunya mengalahkan iblis kalau Bapak Ibu bergaul dengan firman Tuhan dan menyimpan firman Tuhan, dia akan mati. Itu makanya orang Kristen dibuatnya malas untuk membaca Alkitab. Rajin datang ke gereja boleh, tapi mau baca malah ngantuk gitu ya. Saya adalah orang yang pernah dibelenggu puluhan tahun oleh iblis. Ya, bayangkan minuman keras jatuhnya. Rokok 45 bungkus saya bisa satu hari di samping mereka. Hancur hidup tinggal mati. Tapi bagaimana hari ini saya bisa panglima pun saya pilih. Kalau Bapak Ibu menyatukan diri Bapak Ibu dengan firman Tuhan, kamu akan diangkat menjadi kepala Tuhan. Kamu tidak akan jadi ekor, kamu naik. Kamu akan jadi pimpinan. Itulah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih ini, tolong. Saya waktu umur 17 tahun, saya bertobat di penjara. Begitu saya sembuh dari sakit, saya langsung berdoa, Tuhan, aku tidak mau hidup lagi. Angkat aku.